Halo adik-adik, kesempatan ini saya akan berbagi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Let's go! Tidak semua di dunia ini bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Selain benda hidup, terdapat pula banyak benda mati. Jadi, kamu harus dapat membedakan benda hidup dan benda mati. Ciri-ciri benda hidup dan benda mati sangatlah berbeda. Itulah sebabnya buat kamu yang masih sekolah sangat penting untuk mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, untuk membantu adik-adik sekalian, berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Salah satu ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati yakni bernafas. Bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Fungsi bernafas bagi makhluk hidup adalah untuk menyediakan oksigen untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh dan membantu proses pembakaran akan makanan untuk mendapatkan energi. Setiap makhluk hidup memiliki cara bernafas yang berbeda. Seperti ikan, dia bernafas dengan insang. Ada juga yang bernafas dengan paru-paru, seperti sapi, kelinci, tikus, kambing, kelelawar, buaya kadal, dan lain sebagainya. Berikut ciri-ciri selanjutnya, yaitu bergerak. Salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup adalah dapat bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup dapat bergerak dengan berbagai cara. Ada yang berenang, contohnya ikan. Ada yang terbang, contohnya burung, kelelawar, kupu-kupu. Dan ada yang berlari seperti sapi, kucing, kambing, kuda. Ada juga yang melompat seperti katak. Dan ada yang merayap seperti ular dan cacing. Untuk manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Terus, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Tumbuhan dapat bergerak meskipun tidak seaktif hewan dan manusia. Selanjutnya adalah ciri berkembang biak. Untuk mempertahankan jenisnya, makhluk hidup harus berkembang biak. Banyak cara yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk berkembang biak, baik secara alami maupun buatan. Pada manusia, berkembang biak seperti melahirkan. Selanjutnya, berkembang biakan pada hewan. Ada dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Perkembangan biak generatif contohnya beranak, bertelur. Ada juga hewan yang beranak dan bertelur. Perkembang biakan pada tumbuhan juga ada dua cara, yakni generatif dan vegetatif. Perkembang biakan secara generatif pada tumbuhan terjadi pada tumbuhan biji. Oke, selanjutnya ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dikatakan mengalami pertumbuhan ketika dia bertambah tinggi dan bertambah besar. Sebagai contoh, manusia dari bayi berubah menjadi balita, tumbuh berkembang menjadi anak-anak, setelah menjadi remaja dan akhirnya menjadi dewasa. Pertumbuhan pada hewan juga hampir sama dengan manusia.
Contohnya pertumbuhan pada kucing. Berawal dari anak kucing, tumbuh menjadi kucing muda hingga menjadi kucing dewasa. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan, contohnya biji kacang yang ditanam di tanah. Beberapa hari kemudian, tumbuh menjadi kecambah. Setelah itu menjadi tumbuhan muda dan menjadi tanaman kacang hijau yang siap dipanen. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bisa makan atau minum. Setiap hari makhluk hidup baik manusia, hewan dan tumbuhan memerlukan makanan untuk hidup. Dengan makanan makhluk hidup bisa bertahan, memiliki tenaga, dan dapat tumbuh dan berkembang menjadi besar. Manusia bisa makan hewan dan tumbuhan, sedangkan hewan makan tumbuhan dan hewan lainnya. Tumbuhan juga memerlukan makanan, namun tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Tumbuhan melakukan fotosintesis di bagian daun. Sekian informasi dan pengetahuan yang bisa dibagikan saat ini. Selamat belajar. Thanks, bye-bye.